في مساحة لو نعيش بلا سماحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat animasi tentang peristiwa hijrah Nabi ke Thaif. Animasi ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Sirah Nabawiyah, dosen pengampu Ibu Rohanah, Magister Pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Alvin Zikria Sipta, NIM 1910110034 dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Nabi Muhammad SAW dan penduduk kota Thaif. Selama 9 tahun sejak masa kerasulan, baginda Nabi Muhammad SAW telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Makkah. Namun, kebanyakan orang-orang Makkah selalu menyakiti, memperolok-olok, dan berbuat semena-mena terhadap baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kecuali sekelompok kecil orang yang sudah masuk Islam dan beberapa orang yang selalu membantu beliau walaupun belum masuk Islam. Paman baginda Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib, termasuk orang yang baik hatinya. Meskipun belum masuk Islam, ia selalu membantu baginda dalam hal apapun. Pada tahun ke-10 kenabian, tahun itu disebut tahun duka cita, karena pada saat itu Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh istri dan pamannya, yakni Siti Khadijah dan Abu Thalib. Mengetahui hal tersebut, kaum kafir Quraisy semakin leluasa menyakiti beliau karena tiada lagi pamannya yang melindungi. Nabi Muhammad SAW pun pergi ke Thaif yang didiami kabilah Syakif dengan harapan agar mereka dapat memeluk Islam. Untuk menghindari dari penganiayaan, Nabi berangkat ke Thaif secara diam-diam dengan berjalan kaki. Sesampainya di kota Thaif, Nabi mulai berdakwah dan meminta tempat perlindungan kepada penduduk Thaif. Namun ternyata penduduk kota Thaif menolak dan memperlakukan Nabi secara kasar. Penduduk Thaif melempari beliau dengan batu sehingga kepala dan kaki beliau berlumuran darah. Bahkan pembantu sekaligus anak angkat beliau, Zaid bin Harisah, juga terluka karena mencoba melindungi beliau. Dan pada akhirnya Nabi Muhammad SAW berlindung di kebun milik Utbah bin Rabi'ah. Nabi sangat bersedih, bukan karena takut, akan tetapi karena semakin kecil kemungkinan bagi kaum muslimin di kota Mekah untuk dapat hijrah ke Thaif dan mencari tempat perlindungan baru dari penindasan kaum kafir Quraisy. Saat itu Nabi berdoa, "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku dan kurangnya kesanggupanku dan kerendahan diriku berhadapan dengan manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Engkaulah pelindung bagi si lemah. Kepada siapa diriku Engkau serahkan? Kepada orang jauh yang bermuka suram terhadapku, ataukah kepada musuh yang hendak menguasai diriku? Jika Engkau tidak berkat kepadaku, maka semua itu tidak kuhiraukan, karena sungguh besar nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung pada sinar cahaya wajah-Mu yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebajikan di dunia dan di akhirat, dari murka-Mu yang hendak Engkau turunkan dan mempersalahkan diriku. Engkau berkenan, sungguh tiada daya dan kekuatan apapun selain dari-Mu." Nabi kemudian mengangkat kepalanya. Tiba-tiba muncul malaikat Jibril dan berkata, "Sesungguhnya Allah telah mendengar doamu, dan Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung untuk Engkau perintahkan sesukamu." Kemudian muncul malaikat penjaga gunung dan berkata, "Wahai Muhammad, aku adalah malaikat penjaga gunung. Apapun yang Engkau perintahkan akan kulaksanakan. Bila Engkau sukai, akan kubenturkan gunung-gunung yang ada di sekitar kota ini.
sehingga siapa saja yang tinggal di dalamnya akan hancur binasa. Namun ternyata Nabi menjawab dengan tersenyum seraya berkata, Tidak, bahkan aku menginginkan semoga Allah berkenan mengeluarkan dari anak keturunan mereka generasi yang menyembahnya kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, bagaimana teman-teman, sudah paham kan? Meskipun kita tidak bisa menyamai akhlak beliau, Nabi Muhammad SAW, setidaknya kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa perjalanan hijrah Nabi ke Taif. Kita sebagai hamba Allah harus senantiasa berserah diri kepada Allah, menyerahkan sesuatu hanya kepada Allah, tidak patah semangat dikala ujian mendera, dan juga tidak menjadi manusia yang suka menyimpan dendam dalam hati. Dan yang paling penting adalah kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalam kesedihan pasti akan ada hikmahnya, di dalam kesulitan pasti akan ada jalan keluarnya, dan di dalam kegelapan pasti akan datang cahaya. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم